Sesi selanjutnya terkait dengan jaminan kesehatan nasional atau yang sering disebut atau disingkat dengan JKN. Nah, sebelumnya kita harus memastikan dulu Ibu. Baik, jadi sebelum kita lanjut, tanyakan kepada ibu-ibu, apakah di antara ibu-ibu di sini ada yang memiliki pengalaman yang luar biasa ketika melahirkan, Ibu? Baik, jadi rata-rata ibu-ibu punya pengalaman yang berbeda tentunya. Kira-kira berapa besar bayinya, Bu? Pada saat melahirkan? Baik, bervariasi, ada yang 3 sekian, ada yang 2. Akan tetapi perlu diketahui bahwa berat atau BBLR itu berat badan bayi baru lahir itu minimal 2,5. Nah, itu yang paling standar. Di bawah itu disebut dengan BGM ya, bawah garis merah. Baik, selanjutnya setelah itu ibu-ibu juga berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional dengan diberikannya KIS. Nah, ketika ibu sudah mendapatkan KIS, Kartu Indonesia Sehat, banyak macam kartu sehat ini. Jadi di antara ibu-ibu siapa yang sudah memiliki kartu KIS? Yang belum? Bagi yang belum, nah, kita akan menyaksikan atau melihat tentang bagaimana membuat KIS bagi keluarga penerima PKH. Baik, jadi kita akan melihat di angka yang 8. Mohon maaf yang di sini. Jadi yang pertama, bagaimana cara pembuatan KIS, BPJS atau penerima bantuan iuran PBI ini. Nah, bisa dilihat. Jadi yang pertama, dokumen yang harus disiapkan harus ada KK dan KTP semua anggota keluarga. Jadi tidak cukup dengan kepala keluarga saja, melainkan semua yang ada di dalam anggota KK tersebut. Syaratnya kemudian ketika bayi ibu memiliki KIS, maka secara otomatis akan menjadi penerima PBI atau penerima bantuan iuran, termasuk juga jaminan kesehatan dan berhak menerima pelayanan kesehatan umum. Akan tetapi harus perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur. Nah, supaya di sini jangan kita beranggapan ketika anak kita punya KIS lalu mengatakan dia sudah mendapatkan bantuan. Tidak, selama kita belum mendaftarkan. Oleh karena itu ketika anak kita punya KIS ingin mendapatkan bantuan kesehatan apapun jenisnya harus didaftarkan dulu. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Yang pertama, ada suami atau anggota keluarga yang dibuktikan dengan KK. Nah, setelah itu langsung datang ke BPJS Kesehatan. Nah, itu yang perlu kita bawa untuk proses pendaftaran. Nah, selain itu bawa dokumen SKTL atau surat keterangan lahir dari di mana tempat anak kita dilahirkan. Biasanya kalau melahirkan di mana, Bu? Di Polindes atau puskesmas atau di klinik lainnya. Tidak ada yang melahirkan di dukun saat ini. Tidak ada. Dukun tidak bisa berikan surat keterangan lahir, hanya bisa memberikan CB saja. Dukun biasanya. Nah, kemudian setelah itu mengisi daftar isian yang sudah ditandatangani oleh salah satu orang tua baik ayah maupun ibu. Artinya yang ditandatangani itu formulir pada saat ingin mengajukan untuk membuat BPJS maupun jaminan kesehatan lainnya. Nah, kemudian setelah itu pengisian nik bayi menggunakan kakak orang tua bayi yang baru lahir.
Artinya adalah ketika kita ingin memasukkan anak kita ke dalam anggota keluarga atau ke dalam kakak kita, jangan kita pakai kakak orang lain. Misalnya anak saya akan saya masukkan ke kakak papunya misalnya atau neneknya. Karena ini kebanyakan banyak cucu-cucu atau anak jari kita itu masuk dalam kakak papu neneknya misalnya, papu balita. Nah, itu yang bermasalah. Karena banyak yang kami alami juga di Indonesia sebagai anggota peserta PKH. Nah, kemudian keluarga PKH yang memiliki KIS wajib melaporkan perubahan nama bayi dan perubahan nomor KK dengan nik bayi baru lahir selambat-lambatnya 3 bulan sejak mendapatkan KIS. Artinya adalah seperti yang kita lakukan pada saat verifikasi kesehatan. Ketika anak kita mengalami perubahan baik nomor maupun dari hamil sampai dilahirkan bayi, maka harus dilaporkan supaya kita bisa mengetahui jumlah yang ada dalam anggota keluarga itu. Karena banyak keluhan, anak saya banyak bantuannya sedikit. Nah, mungkin belum dimasuk. Nah, itu maksudnya. Dan kemudian sedikit. Nah, jika ibu-ibu belum memiliki JKN, maka peserta dapat mendaftarkan diri menjadi peserta JKN dengan syarat fotokopi kartu keluarga dan KTP seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya. Nah, kemudian setelah difotokopi surat keterangan tidak mampu dari desa, itu persyaratannya. Selanjutnya surat pengantar pembuat kartu jaminan kesehatan nasional, BPJS, PPI sudah lengkap. Dan langkah-langkah selanjutnya adalah bawa dokumen BPJS tersebut ke kantor BPJS terdekat. Warna lengkap, syarat-syarat pada selalu langsung ke kantor BPJS terdekat di kabupaten di Selong. Nah, setelah diantar tunggu lagi informasi. Nah, setelah itu langsung balik lagi untuk menanyakan apakah sudah jadi atau tidak. Nah, baik, jadi untuk lebih jelasnya kita saksikan film atau putarkan video 1 detik ini. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif.
Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi, yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank, yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit